Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu wa yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak rahmat kepada kita sehingga dengan cuaca yang hujan kita masih bisa ke masjid walaupun hari dingin, tapi iman kita tetap panas atau tetap hangat sehingga membangkitkan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah memberikan ketenangan jiwa dengan menyampaikan agama ini kepada kita semua sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menyinggapi hidup dan kehidupan ini dengan tata cara dalam agama yang telah disampaikan oleh beliau melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat Al-Baqarah 245 yang artinya siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah telah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya. Kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat yang begitu penting bagi kita dan ayat ini juga merupakan ayat metafora, bukan arti yang sebenarnya karena Allah tidak begitu butuh pinjaman kita, tetapi para mufassir menjelaskan dua arti daripada pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah memposisikan diri sebagai mewakili hamba-hambanya yang membutuhkan, di mana Allah memberikan kepada manusia rezeki akan tetapi melalui manusia lain. Sebagaimana sejalan dengan hadis Nabi, di mana Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Aku lapar, mengapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Aku haus, mengapa engkau tidak memberi minum kepadaku?" Kemudian hamba menjawab, "Ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb pemilik semuanya. Engkau adalah pemilik semua semesta alam." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Tuhanku, wahai hambaku, fulan membutuhkan minum. Kenapa kamu tidak memberikan minum? Si fulan membutuh makanan. Kenapa engkau tidak memberikan makanan? Sementara si fulan sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya? Niscaya kamu akan mendapatkan minuman di sisi Allah, mendapatkan makanan dari sisi Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pinjaman dimaksud di sini adalah hanya kata sindiran bagi manusia karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pinjaman. Yang dimaksud pinjaman di sini adalah infak, sedekah yang kita berikan kepada hambanya yang lain yang membutuhkan, di mana hamba-hamba itu juga merupakan makhluk Allah, di mana Allah juga memberikan keadilan, memberikan rezeki kepadanya, akan tetapi melalui manusia lain agar manusia lain itu bisa bersyukur kepada rezeki Allah yang telah diberikan kelebihan kepada mereka yang membutuhkannya. Kemudian Allah memberikan juga bahwasanya rezeki itu tidak hanya untuk kita,
akan tetapi rezeki juga diberikan kepada makhluk lain. Seperti kita diwajibkan zakat 2,5%, artinya dalam 2,5% itu merupakan hak manusia lain, bukan semuanya hak kita. Kita hanya diberikan fasilitas oleh Allah, sementara hakikinya rezeki itu adalah datang dari Allah. Bukan kita yang memberikan, kita hanya cuma mengusahakan, tetapi Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Tidak ada hubungannya antara sedekah dengan rezeki. Akan tetapi kalau kita makin sebanyak bersedekah, Allah akan melapangkan rezeki kita, atau Allah akan menyempitkan rezeki kita. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah hanya membantu manusia lain, dan disitulah diberikan kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian di sini juga tafsir dari para mufassir mengatakan Allah pasti akan mengganti pinjaman itu. Kalau kita tahu bahwasanya pinjaman itu merupakan kewajiban harus diganti. Seperti misalnya ada seorang yang mempunyai uang triliunan rupiah, kemudian pergi bersafar atau berjalan bersama kita, sementara dia lupa membawa ATM, lupa membawa kebutuhannya, sementara dia butuh uang pada saat itu. Mungkin dia meminjam kepada kita, dan pada saat itulah kita akan meminjamnya, karena kita tahu, yakin bahwasanya orang yang triliun ini pasti akan mengganti uang kita dan dipinjamkan kepada kita. Disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, yang tidak diragukan lagi akan mengganti balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan infak sedekah. Dan saat ini mungkin kita juga akan memberikan pinjaman kepada Allah dalam bentuk kita berkorban dalam rangka laksanakan Idul Adha. Disinilah kita, fungsi kita sebagai manusia, memberikan rezeki kepada orang lain dalam bentuk berkorban. Karena ada orang lain yang selama ini 1 tahun mungkin tidak pernah makan daging karena tidak mampu membeli daging untuk kebutuhannya. Dalam pinjaman baik ini ada beberapa syarat agar bisa pinjaman ini masuk ke dunia dan masuk di akhirat, yaitu yang pertama, kita ikhlas memberikan sedekah infak. Kemudian kita tidak menyampaikannya kepada orang yang dalam artian kita tidak riya. Kemudian harta yang kita gunakan adalah harta yang baik, jangan harta yang tidak baik kita berikan, seperti kita menang judi atau menang hal-hal yang tidak baik, mungkin merampok, menipu, kemudian kita berikan pinjaman kepada atau infak kepada masjid atau kepada orang lain. Kemudian setelah kita berinfak, hati kita lapang. Jangan sampai setelah kita berinfak atau bersedekah kita menyesal, kenapa terlalu banyak saya berikan. Padahal Allah tidak membatasi rezekinya, tidak membatasi rezeki manusia, akan tetapi manusia lah yang membatasi rezekinya, karena manusia adalah mempunyai sifat dasar pikir. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan pada tempatnya, dalam artian digunakan untuk hal-hal yang kebaikan untuk jalan Allah, bukan untuk maksiat. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkitnya. Setelah kita memberikan infak sedekah kepada orang, jangan diungkit-ungkit lagi. Seperti kalau kita telah memberikan baju kepada seorang, jangan ditanya, wah bagus bajunya, siapa yang belikan. Itu adalah suatu hal yang menyakitkan hati orang yang menerima daripada sedekah kita. Jadi setelah sedekah kita berikan, kita tidak perlu ingat-ingat lagi dan tidak perlu disampaikan lagi kepada mereka yang menerima. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah syukur rahmatullah, itulah pinjaman yang baik. Berarti bukan pinjam Allah meminjam, bukan Allah miskin, tapi Allah Maha Kaya. Hanya sindiran kepada manusia bahwasanya manusia itu harus bersedekah, berinfak, agar bisa terjadi keseimbangan dalam dunia ini, agar dunia ini bisa berputar dengan sesuai sunatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.